Selamat pagi. Jess, ada komen dari cerita kita 797. Selamat sore Pak Jess. Anak saya umur 31 tahun, asam urat 9,2. Apakah tidak masalah makan telur, ikan, laut, tempe, tahu, seafood? Mohon dijawab. Tidak ada masalah Pak. Masalahnya bukan di masalah asam uratnya. Asam uratnya mah no problem, karena asam urat itu sebetulnya antioksidan. Coba deh selidiki deh, kamu tanya deh sama Google kah, mau apakah gitu. Asam urat itu adalah antioksidan di dalam tubuh, dan itu adalah antioksidan yang tubuh ciptakan, bukan bukan asupan dari luar. Itu yang harus dipahami. Gitu, sehingga nggak perlu khawatir dengan asam urat. Yang perlu khawatir adalah yang kamu asupkan ke dalam mulutmu. Yang harus diwanti-wanti itu, kalau kamu mau sehat, yang harus diwanti-wanti adalah nasi, tepung, gula, gorengan, camilan, cepuluh, cebelas, kue, daging olahan, apalagi minuman-minuman berenergi. Itu yang harus diwanti-wanti itu. Ya. Makan kue tidak salah. Tapi kapan kamu makan kue dan berapa banyak kamu makan kue, itu menjadi problem yang harus kamu wanti-wanti. Makan nasi tidak salah. Tapi kapan kamu makan nasi dan berapa banyak kamu makan nasi, itu yang harus diwanti-wanti. Kalau sampai 3 kali sehari kamu makan nasi, itu udah salah. Kenapa salah? Karena tubuhmu tidak bisa memecah nasi menjadi protein, menjadi asam amino dan asam lemak. Nggak bisa. Tapi kamu asupkan pagi, siang, malam. Sehingga, maaf, itu menjadi cadangan energi dalam tubuh, menjadi penyumbatan, dan menjadi masalah di kemudian harinya. Besoknya nggak ada masalah, tapi 3-5 tahun yang akan datang, itu menjadi masalah. Apa bedanya kamu mengasupkan telur, ikan, daging, dan seafood? Ikan, daging, dan seafood ketika kamu asupkan ke dalam tubuhmu, langsung dicerna, langsung diserap sama tubuh. Dan di dalam liver, ikan, daging, telur, dan seafood bisa dipecah menjadi gula. Nah, itu yang kamu tidak pernah pahami kan? Yang kamu harus betul-betul pahami itu. Gitu. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang sangat penting yang kita sendiri harusnya bisa mewanti-wanti ke diri kita. Jadi, lebih bagus mana? Makan telur atau makan nasi? Ya makan telur buat saya. Lebih bagus mana? Makan jajanan atau makan telur? Ya makan telur buat saya. Kenapa Pak telur yang disebut-sebut terus? Yang paling gampang. Yang paling gampang didapat dan paling gampang dicerna dalam tubuh. Dan paling lengkap. Unsur biologinya mendekati sempurna, itu telur. Kamu butuh 9 asam amino esensial di dalam tubuhmu. Dan tubuh tidak bisa mencipta. Kamu harus mengasupkannya dari luar. Itu ada dalam telur. Makanya yang saya kampanyekan, telur. Kenapa kok telur, Pak? Ya karena kalau saya mau ngomong masalah daging, kamu bilang itu makanannya orang kaya. Telur sama ikan itu kan murah. Cuman masalahnya, kamu mindsetnya nggak ngerti saya nggak berani ngomong. Nanti banyak yang sakit hati kalau saya ngomong. Ya kamu diajak untuk sehat, mindsetmu nggak nyampe ke situ. Itu sama seperti kamu diajak masuk dalam dunia negara yang sangat hebat, kamu nggak siap menerima Jokowi jadi presiden. Sama seperti itu. Indonesia belum siap jadi hebat. Indonesia belum siap memiliki presiden sekelas Jokowi. Gitu. Sehingga kamu gampang banget diprovokasi. Sama dalam dunia kesehatan juga begitu. Kamu belum siap untuk memiliki kesehatan seperti yang saya kampanyekan. Sehingga kamu ngambek, marah, jengkel, emosi, sampai ngata-ngatain saya. Nggak makan bongkok, yang nyuruh kamu nggak makan itu loh siapa? Kamu belum siap untuk memiliki hidup sehat dan kaya raya, itu belum siap. Kamu masih menjadi mental korban. Itu yang menjadi masalah. Gitu. Ini aja paling penting banget. Kamu kalau mau mengikuti pola pikir saya, ya, cara hidup saya, kamu tidak makan malam, kamu tidak makan pagi, kamu pasti akan mengalami
reaksi kan di dalam tubuhmu, entah itu pusing-pusing, berdiri, duduk berdiri keliengan, terus kemudian kamu buang air keluar darah, itu akan reaksinya akan muncul seperti itu. Nah, kamu aja udah berhenti, nggak berani melanjutkan. Dan konsultasi ke sebelah, obat lagi yang didapat. Kalau kamu konsultasi sama saya, nikmati aja. Nikmati aja. Kan kamu menjalani kehidupan sekian puluh tahun dalam kehidupan kamu. Yang kamu ngawur. Dan kamu mau memperbaiki sekarang ini. Reaksinya kamu nggak mau terima. Ya susah. Nggak bisa, Pak. Anak kecil dari lahir sampai bisa jalan, dia harus boncel kakinya. Nggak bisa kamu kepengen anakmu jalan tapi nggak boleh jatuh. Nggak bisa. Ngesot anakmu akhirnya. Gitu. Anakmu kepengen kamu bisa dia naik sepeda, ya harus tabrak, ya harus jatuh, terpelanting di sana. Nggak bisa kamu mau membela anakmu terus kemudian anakmu nggak boleh jatuh. Ya nggak bisa. Sampai tua ngiler. Pertanyaan yang sama, coba kamu jawab. Kenapa kamu bisa berjalan? Udah itu aja. Kalau kamu bisa menjawab ini berarti waras cara berpikirmu. Kenapa kamu bisa berjalan? Ayo, karena dituntun salah. Karena digandeng orang tua salah. Pertanyaan itu jawabannya cuma satu. Karena kamu dilahirkan tidak bisa bicara, sehingga kamu tidak bisa bertanya apakah saya bisa jalan atau tidak. Sehingga kamu bisa berjalan. Nah sekarang ini kondisimu, kamu bertanya mulu. Asam urat gimana Pak? Asam lambung gimana Pak? Trigliserid gimana Pak? Cuci darah gimana Pak? Kanker gimana Pak? Kamu tanya mulu. Kamu nggak berani melakukan. Padahal melakukannya gampang. Gampang banget. Makan telur, tidak sarapan, tidak makan malam. Ditambah minum racikan macin. Kalau nggak mau beli racikan macin, minumnya suplemen. Udah sesimpel itu. Sesimpel itu melaparkan tubuh 18 jam. Setelah terbiasa dengan 18 jam, trial ke 24 jam, trial ke 48 jam, trial ke 72 jam. Sesimpel itu. Kamu bisa mendapatkan kesehatan yang paripurna untuk tubuhmu sendiri. Ya, yang ada kan enggak. Pertanyaannya, kalau ada asam lambung, ini kan pertanyaan ini kan ada di dalam konteks VT di mana saya membahas tentang kanker yang harus skip gula. Yang harus skip nasi, tepung, gula, gorengan, cemilan, cepuluh, cebelas, kue, minuman-minuman manis, daging olahan, semua di skip semua. Itu gula. Tubuhmu menerima itu diterjemahkannya gula. Kamu memilah-milahnya. Sehingga pertanyaan kamu ke saya, ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Bukan masalah boleh, enggak boleh, Jess. Tubuhmu itu punya siklus yang kamu harus hormati. Kalau kamu bisa menghormati siklus di dalam tubuhmu, maka kamu akan melihat kesehatanmu luar biasa. Lahir itu tidak bisa diprotes, mati itu tidak bisa diprotes. Tapi antara kamu dilahirkan dan antara kamu mati, itu tanggung jawab yang harus kamu tanggung jawabkan. Yang kamu harus pertahankan. Nah, tanggung jawab itu ada dalam diri kamu. Nah, ketika kamu menjalankan tanggung jawab itu, kamu modiar, ya sudah selesai, berarti finish. Kerjaanmu udah beres. Kalau di dalam kekristenan, rumahmu di surga udah jadi. Kan gitu. Nah pertanyaannya kamu siap nggak masuk ke surga kan gitu. Itu aja pertanyaan selanjutnya. Kalau hari ini saya habis buat konten langsung mati loh. Puji Tuhan saya. Saya kasih tahu sama kamu. Kenapa kok begitu ya? Karena saya udah siap. Saya udah tahu saya bakal kemana. Jaminannya apa? Jaminannya Yesus Kristus menjamin saya. Siapa yang percaya kepada dia, menyebut dia adalah Tuhan, maka dia udah mendapatkan tempat yang udah disiapkan sama dia. Aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Makanya saya keluar-keluar bacot kayak begini, nggak ada khawatirnya saya. Gitu Pak. Nggak ada takutnya saya bacot begini. Gitu. Nah kamu kalau melihat ini, kamu nggak berani mencoba untuk dirimu, apalagi kalau kamu di farmasi, dan ujung-ujungnya kamu juga mati, ya kenapa nggak berani nyoba? Kan gitu. Masalah nggak makan itu nggak akan membuat orang mati. Banyak orang gelandangan di jalanan nggak bisa makan. Hidup dia malah sehat. Bener nggak? Kamu coba. Kenapa? Karena mereka makan hanya sedikit. Karena nggak ada yang dimakan. Lebih sehat hidupnya. Nah kamu sudah punya masalah. Masalah metabolikmu itu. Tapi kamu diajari nggak makan, kamu takut kelaparan. Ya wes selesai. Walau alam. Nah itu tanggung jawab yang harus kamu selesaikan sendiri kan dalam dirimu. Saya nggak bisa ikut campur untuk masalah itu gitu.
Diajari makan telur takut, diajari makan daging takut, diajari makan ikan takut, diajari makan apa? Seafood takut, tapi makan gula enggak takut.